Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand Jubel Pasaribu. Saya akan menjelaskan materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam konteks pembelajaran PKN. Yang pertama, itu ada pelanggaran hak warga negara. Pengertian pelanggaran hak warga negara adalah tindakan yang melanggar atau tidak memenuhi hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Contoh, diskriminasi ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Lalu ada penindakan kebebasan berbicara, beragama, dan berpendapat. Lalu ada penggunaan kekerasan terhadap warga negara. Yang pertama, ada dampak, yaitu merusak kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. Yang kedua, menciptakan keadilan dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, menghambat perkembangan demokrasi. Lalu materi selanjutnya, pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada pengertiannya. Pengertian pengingkaran kewajiban warga negara adalah tindakan yang tidak memenuhi kewajiban dasar warga negara, seperti membayar pajak, mengikuti wajib militer, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh, tidak membayar pajak, lalu tidak mengikuti wajib militer, lalu yang ketiga melanggar peraturan lalu lintas. Ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah menghambat pembangunan negara, yang kedua menciptakan ketidakadilan dan kesulitan bagi warga negara, yang ketiga merusak kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. Upaya untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang pertama, pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan hak-hak warga negara. Lalu yang kedua ada pengawasan, mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Lalu yang ketiga pengaduan, menyediakan saluran pengaduan untuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu yang keempat ada penegakan hukum, di mana menegakkan hukum dan menghukum yang melanggar. Peran warga negara itu adalah yang pertama mengerti hak dan kewajiban, di mana memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, menghormati hak orang lain, menghormati hak-hak warga negara lain. Lalu yang ketiga, mengikuti peraturan, mematuhi peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat adalah mengawasi pelaksanaan dan kewajiban, di mana mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Lalu sumbernya yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1990 tentang penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu selanjutnya materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran dan penindasan. 2. Tujuan untuk melakukan perlindungan hukum yaitu menjaga keadilan, kesetaraan, dan keamanan warga negara. Institusinya itu ada Mahkamah Agung atau MA, ada Mahkamah Konstitusi atau MK, ada Komisi Yudisial atau KY, ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mekanismenya itu dengan cara pengaduan, gugatan, permohonan, dan peninjauan kembali. Lalu ada penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tujuannya itu untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan keamanan. Institusinya itu ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kemasyarakatan. Lalu ada mekanismenya itu penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi. Prinsip-prinsip penegakan hukum yang pertama adalah keadilan, menjaga keadilan dan kesetaraan. Yang kedua adalah ketertiban, menjaga ketertiban dan keamanan. Kemandirian. Lalu yang ketiga ada kemandirian, menjaga kemandirian lembaga peradilan. Lalu yang keempat ada keterbukaan, di mana menjaga transparansi dan akuntabilitas. Peran warga negara itu yang pertama ada menghormati hukum, mematuhi peraturan perundang-undangan. Lalu mengawasi penegakan hukum, yang dimana mengawasi pelaksanaan hukum. Yang ketiga mengajukan pengaduan jika ada yang melanggar hak-hak tersebut. Lalu yang keempat, mendukung lembaga peradilan dalam penegakan hukum. Sumbernya yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 48 tahun 1990.